Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video aku. Sebelumnya aku mau ucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Terus semoga Ramadan kita senantiasa diberikan keberkahan, terus pastinya juga cepat hilang ya. Amin ya rabbal alamin. Menjelang hari raya Lebaran, bisnis yang banjir pesanan salah satunya adalah parcel atau bingkisan. Memberikan buah tangan untuk keluarga saat hari raya tentunya wajib dengan tampilan yang menarik, bukan? Selain isinya yang menarik, tampilan yang beraneka ragam tentunya menjadikan daya tarik. Sekarang aku mau kasih tahu kalian cara bingkis parcel untuk Lebaran, yaitu dengan cara prosiki. Prosiki sebenarnya simpel, yaitu dengan cara mengikat tiap ujung kainnya sesuai selera. Awalnya digunakan untuk membungkus tumpukan kain atau untuk membungkus bekal pakaian, lama-kelamaan untuk membungkus hadiah, terus lama-kelamaan dibungkus untuk membungkus hantaran. Kalau di Jepang namanya furoshiki, kalau di Korea ada juga namanya bojagi. Jangan salah, kalau di Indonesia juga ada loh namanya buntel. Itu aku yang namain sih, jujur. Sebenarnya di daerah aku itu ada kebiasaan kalau orang punya hajatan, kalau mau ngasih berkat ke tetangga kayak gitu, minta tolong ke muda-mudi kan. Kalau udah muda-mudi itu numpuk berkatnya itu dengan cara dijadiin satu, dibungkus pakai taplak biar ringkas itu, terus mereka ngebagiinnya pakai motor keliling gitu. Ini juga yang menginspirasi aku untuk bikin furoshiki dengan cara bungkus pakai taplak. Selain pakai taplak, bungkus ini juga bisa pakai kerudung, scarf, atau udeng, itu juga bagus. Udeng itu yang buat ikat kepala cowok kayak gitu. Yuk lihat step by stepnya. Jangan lupa di subscribe, like dan komen, dan share. Terima kasih. Pertama-tama persiapkan taplak ukuran 1 meter kali 1 meter. Sekarang toples yang saya pakai itu ukuran untuk 1/4 kilogram, jumlahnya 4 toples. Taruh toplesnya di tengah, kemudian lipat kain seperti di video, kemudian sejajarkan kedua sisinya, kemudian dibentangkan dengan kedua tangan seperti di video, terus dilipit-lipit seperti wiru. Cara melipitnya seperti di video dengan bantuan jempol, itu sangat mudah sekali. Ambil karet gelang, satukan lipitan wiru tadi dengan bantuan karet gelang ya. Kalau sudah kencang, pastikan langkah ini sudah rapi ya, supaya langkah selanjutnya bisa lebih mudah lagi. Sisa kain kita lilitkan di badan toples supaya nanti bisa diikat. Pastikan waktu melilitkan di badan toples tadi bentuknya sudah rapi, jadi ini akan memudahkan langkah selanjutnya. Kalau sudah, satukan dengan dibuat simpul biasa. Jangan lupa adjust serapi mungkin. Ini ikatan pertama, sisa kainnya terlalu panjang, jadi tinggal saya lilitkan ke simpul lainnya. Sebenarnya ala furoshiki itu tidak ada rumus yang baku ya, jadi intinya setiap sisi itu kita buat simpul dan buat serapi mungkin dan seestetis mungkin. Kemudian step kedua sama seperti step pertama, hanya saja sekarang saya memakai toples ukuran lebih lebar. Ukuran toples dengan diameter 15 cm dan taplaknya sama saja seperti yang step pertama, yaitu ukuran 1 meter kali 1 meter. Langkahnya sama seperti step pertama.
Jangan lupa tarik kain pertamanya arah diagonal ya. Lipat kedua sisinya sejajar. Karena saya ingin memanfaatkan motif parangnya yang cantik, jadi saya lipat pas ujung parang, jadi nanti kipasnya akan motif parang. Sebenarnya bikin furoshiki ini mudah ya. Sebenarnya kalau umpamanya kita tarik kainnya dari awal sudah fit dengan body toplesnya dan rapi, nanti hasil akhirnya kita nggak perlu repot-repot ngerapiin hasilnya lagi. Jadi pastiin setiap step by stepnya udah rapi mungkin. Kemudian kalau mengikat dengan gelang karet, pastiin waktu kalian mengikatnya itu benar-benar kencang. Ketika bikin simpul pun harus benar-benar diperhatikan ya, karena kain ini depan dan dalamnya itu beda. Jadi pastiin nanti waktu dibikin simpul, kain yang di luar itu tampak di luar dan kain bagian dalam ada di bagian dalam. Bikin simpulnya lihat di video supaya lebih rapi. Simpul yang ini berbeda dengan video yang pertama. Simpul yang ini berbeda dengan step yang pertama. Jadi setelah simpul yang pertama, adjust serapi mungkin dan bikin panjangnya berbeda. Dengan cara sisa kain yang panjang diarahkan ke sisa kain yang pendek. Arahkan ke bawah, masukkan ke dalam, kemudian tarik ke atas. Masukkan ke kain yang panjang tadi agar terbentuk simpul. Kemudian adjust serapi mungkin agar sisa kainnya seimbang dan berbentuk pita. Tuh, jadikan cantik. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidup Emak-emak. Sekarang aku mau kasih lihat kalian gimana kreasi furoshiki yang beda dari sebelumnya. Sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang pengen berbagi cerita silahkan komen, like, dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Sebelumnya aku mau kasih tahu kalian kenapa aku lebih milih bungkus parcel dengan furoshiki daripada dengan kardus. Pertama, dia eco-friendly. Kenapa sih eco-friendly? Karena kain yang digunakan setelahnya bisa digunakan lagi. Biasanya kan kalau kardus kalau nggak dibuang ya disimpan. Kalau kainnya dari taplak bisa kita buat taplak, kalau kerudung atau scarf bisa dipakai kerudung lagi, kalau udeng juga bisa buat ikat kepala atau buat bungkus lagi juga boleh. Kemudian yang kedua, ekonomis atau murah. Ini dia kesukaan emak-emak. Contohnya, harga satu taplak ini aku beli 20.000 ke atas, antara 15.000 sampai 25.000. Sekarang nih, misal kita beli box atau karton atau kardus, sekarang harganya juga sudah 15.000 ke atas. Apalagi kalau box yang kertasnya tebal ya, itu lebih mahal lagi kan. Kemudian yang ketiga, yaitu fleksibel. Kenapa fleksibel? Misal nih, satu taplak ini ukuran 1 meter kali 1 meter, bisa langsung aku gunain untuk berbagai ukuran toples. Jadi kita nggak perlu pusing cari-cari box yang ukurannya fit dengan toples. Satu ukuran kain itu bisa untuk toples yang kecil, bisa untuk toples yang besar, tergantung gimana kita kreasikan ya. Kemudian yang 4 yaitu yang paling penting, yaitu Chef Batik Indonesia. Jangan lupa juga kalian subscribe channel YouTube Chef Batik Indonesia. Aku paham sih, kita tuh suka tergiur dengan sesuatu yang murah, apalagi dengan barang-barang impor yang emang harganya itu terlalu murah banget. Tapi jujur deh, kalian pasti juga ngerasa kan kalau kualitas barang itu sesuai dengan harganya. Yuk mulai beli produk Indonesia, salah satunya batik dari Indonesia, mencintai produk dalam negeri, memajukan ekonomi rakyat kecil mulai dari beli produk asli Indonesia, produk hasil UMKM, supaya ekonomi kita bisa lekas bangkit lagi ya. Langsung aja yuk tonton videonya. Selamat menonton. Pertama, yang saya pakai adalah kain ukuran 1 meter kali 1 meter. Kemudian siapkan toplesnya. Toples yang saya pakai ini diameternya 15 cm. Letaknya di tengah. Caranya dengan menyatukan keempatnya seperti yang terlihat di video ya.
Kemudian tiap dua sisi kain diikatkan saling menyilang sehingga terdapat ada 2 ikatan kain. Pastikan tiap ikatannya itu sudah kencang ya. Kalau sudah kencang, rapikan tiap sisi kainnya. Karena sisa kain ini akan kita bikin seperti kelopak bunga. Cara merapikan sisa kainnya dengan cara bagian pinggir kain saya arahkan ke dalam. Kemudian sisa kain dilipat ke atas dengan panjang tidak lebih lebar dari lebar toples. Saya mulai dari sisa kain bagian bawah, dilipat ke atas, kemudian diteruskan sisa kain bagian atas, dilipat kemudian diselipkan di simpul sebelumnya. Kemudian sisanya dibiarkan menjuntai karena sisa ini akan aku pakai untuk bentuk tengah bunganya. Kemudian dilanjutkan dengan sisa kain bagian kanan dan kiri dilipat ke atas. Adjust serapi mungkin supaya sisa kainnya tidak terlihat. Kemudian sisa kain yang bagian atas tadi digunakan untuk mengikat atau menyimpul lipatan dari sisa kain sebelah kanan dan kiri tadi, sehingga bentuk kelopak bunganya tadi tidak akan terlepas. Detailnya bisa kalian lihat di dalam video ya. Kemudian setiap kelopak bunga yang sudah jadi tadi di-adjust serapi mungkin supaya terlihat seperti kelopak bunga yang mekar. Dan tada, jadi udah jadi deh ini. Unik, cantik, kreatif bukan? Dan tampil beda dari yang lain. Jangan lupa berikan ucapan dan bisa diberikan ke kerabat tersayang sebagai hadiah atau hantaran saat hari raya nanti, atau hari-hari lain juga bisa untuk buah tangan atau lainnya. Kemudian lanjut di step kedua. Di step kedua saya juga akan bikin bentuk 4 kelopak bunga, tapi dengan cara yang berbeda dari step yang pertama. Dan toples yang saya gunakan juga berbeda. Sekarang saya pakai toples untuk berat 1/4 kg. Jumlahnya 4 biji, sehingga diameternya lebih kecil tapi tingginya lebih panjang. Step awalnya sama, yaitu dengan cara mengikatkan 2 sisi kain, kemudian 2 sisi lainnya diikatkan lagi. Tapi di cara ini terdapat 3 simpulan agar ikatannya bisa lebih kencang karena kain yang saya gunakan terlalu lebar. Kemudian rapikan ikatan, pastikan ikatannya sangat kencang ya, sehingga jika diangkat toplesnya juga tidak akan terpisah. Jika di cara pertama sisa kain dilipat di atas, tapi cara ini sisa kain akan dilipat ke bawah secara bersamaan supaya tingginya sama rata ya. Kemudian diikatkan dengan bantuan gelang karet, ikat sekencang mungkin supaya tidak terlepas. Kemudian tata serapi mungkin kelopak bunganya supaya terlihat alami. Kemudian jika ada sisa kain lagi yang bagian dalam, bisa kalian selipkan lagi di dalam karetnya tadi, sehingga tampak atas sangat rapi dan tampak bawah juga rapi. Adjust lagi serapi mungkin supaya terlihat alami. Dan tada, jadi jikakan. Bentuknya hampir sama dengan step yang pertama, tapi caranya berbeda. Nah, kalian suka yang mana nih?
komen di bawah ya. Jangan lupa juga dikasih kartu ucapan, dan siap deh jadi untuk bingkisan. Terima kasih sudah menonton video aku. Terima kasih sudah subscribe. Yang belum, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mama, selamat datang di hidup emak-emak. Sekarang aku mau kasih tahu kalian lagi gimana kreasi bungkus parcel pakai kain. Tapi sebelumnya pastiin kalian udah ngelihat video aku yang pertama dan kedua ya. Jangan lupa juga like dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Subscribe channel aku, tekan tombol lonceng. Selamat menonton. Sekarang aku mau kasih tahu kalian cara bungkus parcel pakai kain yang bisa dijinjing. Pertama yang saya pakai tetap taplak ukuran 1 meter x 1 meter. Kali ini aku taruh toplesnya nggak di tengah ya, tapi agak pinggir, ujung satunya agak pendek, yang satunya panjang. Yang panjang dilipat jadi 2, kemudian bungkus ke toplesnya, diteruskan dengan ujung yang pendek. Pastiin ujung yang pendek itu menutupi panjang toples tepatnya seperti di video. Kemudian tata rapi, kemudian sisa pinggirnya dilipat ke atas. Pastiin cara ini rapi ya, dengan bantuan tangan kiri memasukkan sisa-sisa kain agar kainnya nanti kalau dilipat ke atas bentuknya sudah rapi. Kemudian diteruskan dengan sisi satunya. Nanti seterusnya akan kita ikat. Tetapi sebelum kita ikat, pastikan badan toples yang tertutupi kain itu sudah rapi. Caranya dengan menyelip-nyelipkan sisa kain, buat serapi mungkin, bisa dengan bantuan jari-jari tangan, sendok juga boleh, sumpit juga bisa, tapi sekarang saya pakai jari-jari tangan aja ya. Langkah ini digunakan agar memudahkan langkah selanjutnya, dan di hasil akhirnya kita tidak perlu berlama-lama merapikan bingkisan. Kemudian aku ikatkan. Karena sisa kainnya banyak, jadi aku simpul 2 kali. Jika kainnya sedikit, cukup disimpul 1 kali saja ya. Kemudian sisa kain yang sudah disimpulkan ini nanti akan kita twist. Tapi sebelumnya ditwist, pastiin kainnya sudah rapi supaya ketika ditwist, bagian ujung kain tidak terlihat. Ini tips dari aku. Untuk twist kainnya, aku sarankan searah supaya hasilnya nanti tidak melintir. Pastiin juga saat mengikat kainnya diikat dengan kencang ya. Lebih jelasnya bisa kalian lihat di video. Kemudian sisa kain yang sudah ditwist kita simpul 2 kali agar kuat. Jangan lupa rapikan juga hasil simpulan supaya terlihat seperti pita atau telinga kelinci ya. Mudah kan membuatnya? Diteruskan dengan menutupi simpul bagian bawah, yaitu dengan memakai kain yang pendek saat melipat pertama tadi. Oh ya, supaya yang terlihat adalah bagian yang baik atau bagian yang luar, kita putar dulu ya kainnya. Kalau sudah, rapikan kain serapi mungkin, kemudian dilipit supaya nanti hasil lilitannya terlihat rapi. Ini cukup diselipkan di bagian bawah aja tanpa simpulan. Itu nanti sudah kencang kok. Dan voila, sudah jadi emak-emak. Jangan lupa dikasih kartu ucapan dan siap diberikan kepada kerabat tercinta. Oh, it's beautiful, kreatif sekali bukan? Dan sekarang lanjut ke step kedua. Overall bentuknya hampir sama, tapi caranya cukup berbeda juga. Toples yang aku gunain juga sama ya. Untuk ukuran 1/4 kg. Kalau yang sekarang pastikan toplesnya diarahkan ke tengah. Caranya dengan menyeimbangkan kedua ujungnya, tarik ke atas dan pastikan toplesnya seimbang ke tengah seperti terlihat yang di video.
Kemudian diikat, pastikan sangat kencang supaya toplesnya nggak terpisah. Atau kalau mau sebelum dibalut dengan kain, kalian boleh menyatukan toplesnya dengan solasi dulu ya. Ikat 2 kali agar lebih kencang. Kemudian rapikan sisa kainnya dengan ujung kain diarahkan ke dalam supaya nanti saat ditwist rapi. Kan tadi yang pertama aku ngasih tips kalau twist itu searah. Nah sekarang yang di video ini aku ngetwistnya itu nggak searah, yang satu ke arah kanan, yang satu ke arah kiri, jadi hasilnya sedikit keriting. Kalau cara ini aku nggak rekomendasi ya. Setelah ditwist, disimpul lagi 2 kali supaya lebih kencang dan bisa dijinjing. Bisa dilihat di video ya, itu agak melintir twistnya. Kemudian ada sisa kain yang berbentuk seperti sayap ini, kita akan lilitkan ke simpulan yang pertama tadi supaya nutupin lilitan agar lebih rapi. Pastiin kain yang di badan toples tadi sudah dirapikan dan fit dengan sedikit memasukkan sisa-sisa kainnya agar terlihat rapi. Ketika melilitkan sisa kain ini juga sedikit ditarik ya supaya kencang. Usahakan dirapikan lagi supaya bisa seimbang. Ini saya tarik ke atas, kemudian jika sudah dililit-lilitkan seperti yang di dalam video sampai kira-kira sisa kainnya cukup untuk bikin simpulan yang lebih pendek. Untuk step yang ini saya hanya melilitkan atau memutarkan kain aja, nggak ada ikatan sama sekali. Ikatannya nanti waktu akhir aja. Saya ikat 2 kali, ikatan terakhir saya rapikan supaya terlihat seperti pita. Dan ini dia guys, sudah jadi lagi. Hampir sama kan dengan cara yang pertama, hanya saja sedikit berbeda sih. Kalian suka yang mana bentuknya? Komen di bawah ya. Jangan lupa tambahkan kartu ucapan. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan update video aku dan aku bisa lebih rajin bikin video lagi. Wassalam. Assalamualaikum, selamat datang di Hidup Emak-emak. Sekarang aku mau tunjukin lagi gimana cara buntel parcel pakai kain. Kain yang aku pakai sekarang pakai kain batik ukuran semeter kali semeter. Jangan lupa juga sebelum kalian nonton ini, pastiin kalian udah nonton video aku yang pertama dan kedua, yang linknya ada di atas ya, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Terus jangan lupa juga tekan tombol subscribe supaya dapat update video terbaru aku lagi ya. Langsung aja yuk ke step pertama. Kain taplak ini ada 2 sisi, bagian buruk dan bagian baik. Bagian buruk ada di atas, bagian baik ada di bawah ya. Jadi ketika dilipat, bagian baiknya ada di luar. Toplesnya aku taruh agak pinggir seperti di video. Ambil garis diagonal, bungkus dengan salah satu sisi kain, kemudian diteruskan satu sisi lainnya yang berlawanan. Biasanya aku bikin kreasi buntel ini, center of view-nya ada di atas, tapi sekarang aku bikin di pinggir. Kemudian sisa kain pinggir sebelah kanan dan kiri itu kan terlalu panjang, jadi kita akan belitkan ke dalam toples. Kalau sudah dibelitkan, jangan lupa sambil dirapikan ya. Kalau sudah dibelitkan, ikat jadi satu supaya kuat. Pastikan ikatannya sudah kuat.
Kemudian sisa kainnya lagi akan aku bentuk pita. Jadi pinggir-pinggir kain dirapikan dulu supaya rapi. Masukkan ke bagian tengah. Prakteknya seperti di dalam video ya. Kalau sudah sebelah kanan dan kiri dirapikan, ditekuk jadi satu. Jika sudah dirapikan, kita hanya perlu melipatnya agar terbentuk seperti pita. Dan ini tidak saya ikat, hanya saya tumpuk saja. Tapi kemudian akan saya kunci dengan sisa kain yang ada. Rapikan bentuk pita supaya serapi mungkin. Pastikan lilitan untuk mengunci pita itu juga sudah kuat. Dan ini dia, cepat, mudah, murah, dan beda dari yang lain kan? Jangan lupa juga kasih kartu ucapan dan bisa diberikan kepada keluarga, kerabat, atau kolega. Lanjut ke step kedua. Sekarang toples yang aku pakai ini yang ukuran diameter lebih lebar, yaitu 15 cm. Kalau yang secara pertama tadi saya cuma pakai dengan diameter sekitar 10 cm. Kalau yang sekarang toplesnya saya taruh di tengah. Kemudian lipatan keduanya saya lipat 2 kali kainnya supaya lebih rapi. Saya juga pasin motif parangnya supaya terkena ke badan toples ya. Sukanya saya bikin buntel pakai kain taplak ini karena motif batiknya itu yang bikin ciri khas. Kalau ini bingkisan dari Indonesia. Kemudian kalau sudah sisa kainnya kita satukan ke pinggir badan toples. Pastikan waktu menyatukannya itu serapi mungkin dan lipatan kainnya ditata serapi mungkin ya. Kemudian sisa kainnya disatukan dengan karet gelang. Pastiin diikat sekencang mungkin supaya bungkusannya nggak gampang kendor. Terus kreasi yang sekarang ini saya pingin bikin pita, tapi ada bunga di tengahnya yang kecil gitu loh. Cara awalnya saya bikin satu-satu dulu ya. Sebelumnya sisa kainnya saya rapikan dulu. Cara merapikannya lihat aja di video ya. Kemudian sisa kain ini akan kita masukkan lagi ke karet gelang. Arah memasukkannya ke bagian dalam. Yang pertama saya masukkan ke bagian dalam dengan menyisakan sedikit kain. Saya pasin pas motif kainnya warna putih. Kemudian dilanjutkan dengan sisa kain satunya, dimasukkan ke bagian dalam. Saya pastiin lebarnya lebih lebar dari tekukan yang pertama tadi. Kemudian dilanjutkan dengan satu sisi lainnya. Kalau sudah, rapikan. Buat bagian tengah itu nanti seperti kelopak bunga yang kecil. Jadi bentuknya dibikin bulat. Kemudian disusul dengan tekukan kedua yang lebarnya lebih lebar dari yang pertama tadi. Dibuat seperti pita. Abaikan penampakan tangan anak aku ya mak-mak. Adjust serapi mungkin sehingga bentuknya seperti pita ya. Dan ini dia, sudah jadi. Cepat, mudah kan? Jangan lupa dikasih kartu ucapan ya. Terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kalau sudah, terima kasih banyak ya. Aku jadi lebih semangat lagi bikin video. Dan jangan lupa cintai produk dalam negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang di hidup emak-emak. Sekarang aku mau kasih tahu kalian lagi gimana kreasi bikin buntel pakai kain taplak. Kali ini yang bisa dijinjing. Pastiin buat kalian yang nonton video ini sudah nonton video aku yang pertama dan kedua. Untuk linknya silahkan cek di kolom deskripsi atau di bagian atas ya. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Buat yang belum, silahkan like, share,
subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan update terbaru video aku dan aku lebih rajin upload video kreasi buntel lagi ya. Langsung aja yuk ke step pertama. Kain yang aku pakai itu kain taplak, ukuran 1 meter x 1 meter. Kain ini ada bagian baik dan ada bagian buruk. Untuk bagian baiknya taruh di bawah, untuk bagian buruknya taruh di atas ya. Jadi ketika nanti dilipat, bagian baiknya ada di luar. Sekarang toples yang aku pakai ukuran kecil dengan diameter 12 cm. Toplesnya aku taruh di tengah, tapi agak menjorok ke pinggir. Kemudian ujung kain aku lipat jadi 2 dulu supaya rapi. Kemudian ujung kain satunya aku lipat jadi 2 juga. Aku bungkus ke toples, adjust sekencang mungkin ya, jangan sampai kendor. Kemudian sisa kain sebelah kanan dan kiri aku akan lipat ke atas. Cara melipatnya, tangan yang satu narik ke atas, tangan yang satunya lagi menahan badan toples sambil menyelip-nyelipkan sisa kain sambil ditata serapi mungkin, seperti terlihat di video ya. Kemudian kalau sudah dilipat ke atas semua, ikat 1 kali, kemudian ikat 1 kali lagi supaya kencang. Selain kencang, ini juga akan memberikan efek timbul ke bentuknya nanti. Kalian bisa lihat sisa kainnya, satu sisi panjangnya pendek dan yang satu sisi panjangnya lebih panjang lagi, 2 kali lipat dari panjang sisi satunya. Kalau sudah, tata rapi dulu, adjust serapi mungkin supaya memudahkan langkah selanjutnya. Kemudian untuk sisa kain yang panjang akan kita belitkan ke bawah, tarik sampai keluar, kemudian rapikan dulu. Terus masukkan ke hasil kain belitan yang sebelumnya tadi. Terus ditarik, adjust serapi mungkin supaya terlihat seperti dasi pramuka. Cara simpulan ini, caranya seperti ngikat dasi pramuka ya. Simpel sekali bukan? Ini caranya gampang banget dan cepet banget dan hasilnya bagus kan? Halah, ini dia. Jangan lupa dikasih kartu ucapan. Kemudian lanjut ke step kedua. Di step kedua ini hasilnya juga sama seperti step pertama dan caranya pun juga sama seperti step pertama. Yang beda hanyalah toples yang dipakai. Toples yang saya pakai ukuran diameter 18 cm. Kalau di video sebelumnya aku bilang diameternya 15 cm, aku mohon maaf ya, aku salah ngasih info. Di sini aku mau kasih tahu kalian ya, kalau cara buntel atau furoshiki ini benar-benar fleksibel. Dengan satu ukuran bahan untuk membungkus, yaitu yang aku gunakan adalah kain taplak ukuran 1 meter x 1 meter, itu bisa buat bungkus toples ukuran apa aja. Sebelumnya ukuran kecil bisa, dan sekarang ukuran lebih lebar juga bisa kan? Dan hasil akhirnya kita mendapatkan hasil yang sama.
Tuh, adjust serapi mungkin lagi ya. Ikat dengan kuat agar tidak kendor. Tuh, udah jadi lagi kan? Gampang bukan? Cepat lagi. Jangan lupa dikasih kartu ucapan untuk kado ulang tahun, untuk bingkisan hari raya, juga bagus loh. Makasih udah nonton video aku sampai selesai. Sebelumnya kalian like dulu ya, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan update video terbaru aku. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang di Hidup Emak-emak. Sekarang aku mau kasih tahu kalian lagi gimana kreasi bikin buntel pakai kain taplak kali ini yang bisa dijinjing. Pastiin buat kalian yang nonton video ini sudah nonton video aku yang pertama dan kedua. Untuk linknya silahkan cek di kolom deskripsi atau di bagian atas ya. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Buat yang belum, silahkan like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan update terbaru video aku dan aku lebih rajin upload video kreasi buntel lagi ya. Langsung aja yuk ke step pertama. Kain yang aku pakai itu kain taplak ukuran 1 meter x 1 meter. Kain ini ada bagian baik dan ada bagian buruk. Untuk bagian baiknya taruh di bawah, untuk bagian buruknya taruh di atas ya. Jadi ketika nanti dilipat, bagian baiknya ada di luar. Toples yang saya pakai ukuran diameter 18 cm. Taruh di tengah, ambil garis diagonal, lipat kain jadi 2 dulu, kemudian bungkus ke toples, kemudian sisa kain sebelah kanan kita tekuk dengan melipatnya ke atas. Jangan lupa dirapiin dulu. Diteruskan dengan sisa kain bagian kiri, rapikan, kemudian ikat jadi satu. Yang sekarang cuman aku ikat 1 kali aja ya. Pastikan ikatannya sudah kencang. Kemudian terdapat 2 sisa kain yang nanti akan saya lilitkan ke ikatan yang pertama tadi. Makanya saat mengikat yang pertama harus benar-benar kuat. Sisa kain pertama lilitkan sampai tersisa sedikit ya. Diteruskan dengan sisa satunya. Lebih jelasnya lihat di video ya. Kalau sudah, rapikan agar benar-benar rapi. Dan mudah sekali bukan? Sudah jadi. Ini caranya sangat cepat sekali dan mudah. Jangan lupa diberi kartu ucapan dan bisa diberikan ke kerabat tercinta untuk hari raya atau ulang tahun. Selanjutnya lanjut lagi ke step kedua. Bahannya sama, kain. Sekarang toples yang saya pakai ukuran diameter 12 cm. Kalau sebelumnya saya bilang ukuran diameter 10 cm, saya mohon maaf, itu salah info ya. Sekarang saya taruh di tengah, kemudian biasanya saya ambil garis diagonal, tapi sekarang saya coba melipat dengan ambil garis horizontal. Lebih jelasnya lihat di video ya. Kalau sudah, bungkus toples, rapikan, kemudian sisa kainnya kita lipat ke atas seperti biasa. Jangan lupa ketika melipatnya sambil merapikan sisa-sisa kain supaya rapi. Kemudian diikat, ikatnya cukup 1 kali, tapi biasanya ikatannya saya jatuhkan ke tengah, tapi ini tidak. Sekarang ikatannya saya jatuhkan ke pinggir. Lebih jelasnya lihat di video. Kemudian ada sisa kain yang panjang dan satunya agak pendek. Untuk sisa kain yang pendek tinggal saya belitkan ke ikatan tadi.
Kemudian sisa kain yang panjang adjust serapi mungkin. Saya ingin bagian untuk menjinjingnya ini memakai bagian warna orange yang polos aja ya. Caranya juga cukup mudah, tinggal dirapikan aja, terus dibelitkan ke bagian jinjingan tersebut, rapikan serapi mungkin. Dan bagian sisanya saya buat bagian ujung menonjol sedikit supaya seperti ada daun. Dan sudah jadi kan, cepet lagi. Kalian suka nggak? Kalian suka yang mana? Mau cara yang pertama atau cara kedua? Komen di bawah ya. Jangan lupa juga dikasih kartu ucapan. Terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai. Terima kasih sudah subscribe. Yang belum, jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang di Hidup Emak-emak. Di sini aku akan ngasih ide ke kalian cara bungkus parcel yang beda dari yang lain, yang pastinya masih ekonomis dan bentuknya nggak kalah cantik loh. Sebelumnya aku nggak lupa ingetin ke kalian, kalau kalian nonton video ini jangan lupa nonton video aku sebelumnya, terutama video yang pertama dan kedua, yang linknya kalian bisa lihat di kolom deskripsi atau di bagian atas ini ya. Sekarang aku mau bikin lagi cara furoshiki atau cara buntel atau cara bojagi dengan bentuk bow atau pita, dan di sini aku akan kasih alternatif, ada dua cara yang bisa kalian lakukan. Nanti cara mana yang kalian suka tulis di kolom komentar ya. Tak lupa juga aku ingetin jangan lupa like, share, dan subscribe supaya aku lebih rajin lagi upload video. Langsung aja yuk ke step pertama. Biasa ya, taplak yang aku pakai ukuran 1 meter kali 1 meter. Terus toples yang aku pakai ukuran diameter 18 cm. Pertama-tama taruh toplesnya di tengah, kemudian ambil garis diagonal, kemudian bungkus. Lebih detailnya lihat di video ya. Pastikan semua bagian toples tertutup oleh kain. Kemudian sisa kain bagian kanan dan kiri pertemukan jadi satu, kemudian diikat ya. Oh, yang buntel ini nggak cuman bisa pakai taplak loh, tapi kalau kalian mau pakai udeng juga bisa, itu bagus banget. Kalau nggak punya udeng, kalian bisa pakai kerudung atau scarf di rumah. Pastikan ikatannya kencang. Kalau sudah, ulangin lagi ikatan kedua. Ikatan keduanya saya buat berlawanan arah dari yang pertama ya. Kalau sudah, pastikan sudah kencang, dan bagian kepala ikatannya adjust serapi mungkin supaya terbungkus sempurna seperti yang di video. Kemudian sisa kain dirapikan, dengan bagian tepi kain saya sembunyikan ke bagian dalam karena nanti kita akan lipat ke bagian dalam ya. Mulai dari sebelah kanan lipat ke dalam, kemudian selipkan ke simpulan tadi. Kalau sudah, dilanjutkan ke sisi satunya, adjust lagi serapi mungkin supaya terbentuk seperti bow.
Dan udah jadi ini. Cantik bukan? Kalau sudah terampil bikin seperti ini nggak nyampe 5 menit kok. Dan untuk membungkus toples seperti ini hasilnya benar-benar kuat loh. Kalian udah nggak perlu kardus lagi dan harganya tetap ekonomis. Kemudian kainnya pun masih bisa dipakai lagi. Lanjut lagi yuk ke step kedua. Hasil dari step pertama cukup dibongkar, kemudian saya bungkus lagi supaya hasilnya lebih rapi. Cara bungkusnya sedikit berbeda. Caranya ambil garis diagonal, kemudian tutup dengan sisi pertama. Kemudian dilanjutkan di satu sisi yang berlawanan. Hanya saja sisa yang ini cukup dibiarkan terurai saja ya. Kemudian sisa bagian kanan dan kiri kita rapikan, karena bagian ini nanti yang saya akan bentuk bow. Cara merapikannya kalian bisa lihat di video dengan cara melipat ke dalam sisi kanan dan dilanjutkan ke sisi kiri. Pastikan keduanya seimbang ya. Kalau sudah seimbang, kali ini tidak ada simpulan, tapi saya membutuhkan gelang karet untuk mengikat sisa kain ini. Kalau sudah diikat dengan gelang karet, pastikan ikatannya kuat. Kalau sudah, sisa kain yang terurai tadi rapikan lagi, karena ini akan saya lilitkan di tengah-tengah bow. Kalau sudah dirapikan, lilitkan di tengah-tengah pita, kemudian masukkan di bagian dalam. Dan rapikan. Lebih jelasnya kalian bisa lihat di video. Dan cepat sekali bukan? Sudah jadi ini. Assalamualaikum, selamat datang di Hidup Mama. Sekarang aku mau tunjukin lagi gimana cara buntel parcel pakai kain. Kain yang aku pakai sekarang pakai kain batik ukuran semeter kali semeter. Jangan lupa juga sebelum kalian nonton ini, pastiin kalian udah nonton video aku yang pertama dan kedua, yang linknya ada di atas ya, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Sukanya saya bikin buntel pakai kain taplak ini karena motif batiknya itu yang bikin ciri khas kalau ini bingkisan dari Indonesia. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Buat yang belum, silahkan like, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan update terbaru video aku, dan aku lebih rajin upload video kreasi buntel lagi ya. Langsung aja yuk ke step pertama. Kain taplak ini ada dua sisi, bagian buruk dan bagian baik. Bagian buruk ada di atas, bagian baik ada di bawah ya. Jadi nanti ketika dilipat, bagian baiknya ada di luar. Toplesnya aku taruh agak di pinggir seperti di video. Ambil garis diagonal, bungkus pakai satu sisi kain, kemudian diteruskan ke sisi lainnya. Ini aku coba pasang dulu bagian ujungnya supaya pas dengan bagian ujung
ujung motifnya seperti ini. Wah, ini belum jadi aja udah bagus loh. Kalau sudah rapi, sisa kainnya diikat jadi satu. Pastikan ikatannya sudah kuat dan ukurannya harus seimbang ya, karena nanti saya akan buat kayak gulungan dari twist gitu. Sudah twist jadi satu, twist sekencang mungkin. Kalau sudah kencang nanti otomatis akan melintir dan nanti cuma tinggal mengikuti arah twist sambil digulung-gulung, tetap di twist supaya kencang ya. Lebih jelasnya terlihat seperti di video. Kalau sudah selesai tinggal sisa kainnya tadi diselipin aja di dalam, otomatis akan terlihat rapi. Kurang lebih jadinya seperti ini. Dan ini dia hasil buntelnya. Cepat, mudah, murah, dan beda dari yang lain kan. Jangan lupa juga kasih kartu ucapan dan bisa diberikan kepada keluarga, kerabat, atau kolega. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kalau sudah, terima kasih banyak ya. Aku jadi lebih semangat lagi bikin video. Dan jangan lupa cintai produk dalam negeri. Lanjut ke step kedua. Ini gayanya cukup berbeda juga dengan cara yang pertama. Pertama, toples yang saya pakai ini ukuran diameter 18 cm. Saya taruh di tengah, kemudian bungkus badan toples seperti biasa dengan mengambil kain arah diagonal ya. Kalau sudah tertutup semua, rapikan kain terlebih dahulu. Rapikan bagian pinggir-pinggirnya dulu, karena nanti akan saya bikin ikatan di bagian atas. Kalau sudah dirapikan, arahkan sisa kain ke atas ya. Gak lupa juga aku ingetin ke kalian, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk notification. Kalau sudah ikat kencang, ikat satu kali, diteruskan dengan ikatan kedua. Ikatan yang kedua ini saya bikin nggak terlalu kencang, cuman sengaja dibikin agak melebar seperti yang di video. Kemudian sengaja sisa ujung kainnya dibiarkan terurai. Kalau sudah, nanti kepala ikatan ini nanti akan saya bungkus pakai sisa kain yang sebelumnya. Sebelumnya harus diperhatikan ya, sisa kain ini bagian atas itu adalah bagian luar yang tampak baik. Nanti kalau kita balik ke atas, nanti kan malah terlihat yang bagian buruk. Jadi sebelum kita balik ke atas, kainnya harus diputar dulu ya, supaya nanti bagian baiknya akan terlihat di atas juga. Lebih jelasnya lihat di video ya. Kalau sudah ditata rapi, sisa kain dimasukkan, diselipkan ke dalam, kemudian adjust lagi serapi mungkin. Bagian ini emang harus benar-benar banyak dirapikan. Rapikan juga ujung sisa kain ini. Untuk bentuk yang ini bisa dijinjing ya. Sebenarnya model yang ini udah pernah
selamat datang di Hidup Emak-emak. Sekarang aku mau bikin lagi buntel parcel pakai kain taplak. Sebelum kalian nonton video ini, pastiin kalian udah lihat video aku yang pertama dan kedua, yang linknya ada di atas dan di kolom deskripsi ya. Sekarang model yang aku bikin itu model anyaman, yang pastinya beda dari video-video sebelumnya ya. Pastiin kalian nonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Sebelumnya tak lupa juga aku ingetin kalian, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk notification, supaya kalian gak ketinggalan update video aku ya. Dan aku juga lebih rajin lagi bikin video. Langsung aja yuk ke step pertama. Seperti biasa, kainnya aku pakai yang dulu-dulu. Kainnya ukuran semeter kali semeter. Ini bagian yang baik ada di bawah ya, dan bagian yang buruk ada di atas. Sekarang toples yang aku pakai ukuran diameter 18 cm. Aku taruh di tengah, dan sekarang aku mau seimbangin dia benar-benar di tengah. Caranya seperti di video. Kali ini benar-benar harus benar-benar di tengah ya. Kemudian kalau sudah, tinggal disatukan dan bungkus parcel, kemudian ikat dengan karet gelang ya. Kalau sudah diikat, pastikan ikatannya kuat, kemudian sisa-sisa kainnya kalian rentangkan, bagi menjadi 4 bagian. Ini aku akan sebutnya bagian atas kanan, atas kiri, bawah kanan, dan bawah kiri. Step pertama, bagian bawah kanan, lipat ke atas. Diteruskan dengan bagian atas kanan, lipat ke atas, dan tindih lipatan bagian bawah kanan tadi ya. Kemudian diteruskan bagian atas kiri. Sebelum melipatnya, pastiin dirapiin dulu ya. Kemudian dilipat ke atas, tindih bagian atas kanan tadi ya. Kalau sudah rapikan, kemudian lanjutkan sisanya bagian bawah kiri. Rapikan dulu kainnya. Kemudian lipat ke atas, tindih lipatan bagian atas kiri tadi. Kemudian ujung kainnya dimasukkan ke bagian bawah kanan tadi ya, yang lipatan pertama. Lebih jelasnya lihat di video. Kalau sudah, kencangkan, tapi jangan kencang-kencang banget. Pastiin bentuknya aja yang bener-bener rapi. Kemudian karena sisa kainnya ini masih panjang, jadi aku bikin lagi bentuk anyamannya di atas. Caranya seperti sebelumnya. Step by stepnya sama seperti sebelumnya ya. Ini gunanya juga biar bentuk anyamannya bisa terlihat lebih mantap. Kalau sudah, sisa kainnya kan tinggal sedikit. Tinggal saya belitkan ke bagian bawah, saya sembunyikan di antara karet gelang. Sengaja ada satu sisi yang sisanya masih panjang, saya belitkan juga di bawah karet, cuman sengaja saya keluarkan biar terkesan ada daun yang timbul. Tuh, sudah jadi kan? Cepet banget. Kalau kalian sudah terbiasa, cepet banget kok. Lanjut yuk ke step kedua. Kainnya saya pakai sama semeter kali semeter. Sekarang yang berbeda yaitu toples yang saya pakai. Sekarang diameternya 12 cm. Caranya pun juga kali ini benar-benar sama seperti step pertama. Taruh di tengah, sisa kain disatukan jadi satu, kemudian diikat dengan gelang karet, pastikan ikatannya kuat. Saya coba di step kedua ini karena saya ingin membandingin untuk model anyaman yang ini lebih cocok untuk toples yang besar atau yang kecil ya.
Kalau nanti udah lihat hasil akhirnya, kalian suka yang mana? Mau pakai toples yang besar atau toples yang kecil? Komen di bawah ya. Step by stepnya membuat anyamannya juga sama seperti sebelumnya. Kalau sekarang pakai toples yang diameternya lebih kecil, mungkin dilihat di video, caranya cukup terlihat rumit ya, karena ukurannya kecil jadi terlihat kurang jelas. Beda seperti yang awal tadi ya. Sekarang pun sama, saya bikin anyamannya 2 kali. Jadi step pertama saya bikin anyaman, karena sisa kainnya panjang, saya bikin anyaman lagi. Jadi nanti kelihatannya kalau dari samping itu tinggi banget. Soalnya toples yang saya pakai juga jumlahnya 4 buah. Dari samping udah kelihatan tinggi, ditambah tumpukan bentuk anyamannya 2 lapis. Nanti hasil akhirnya bisa kalian lihat di akhir video ya. Kalau sudah dirapikan seperti biasa, sekarang ada sisa kain yang panjang juga, akan saya bikin seperti ada daun yang timbul juga, sama seperti step pertama. Tuh, sudah jadi kan? Nah, kalian suka yang mana? Cara ini lebih bagus pakai toples yang besar atau toples yang kecil ya? Komen di bawah ya. Yang tadi belum like, silahkan like dulu, terus share, kemudian subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk notification upload video aku yang baru ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa